kami memuji menyembah Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan bawa kami sampai pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu Bapa. Urapi kami, setiap kami Tuhan. Tapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dan semua kami Tuhan. Kami semua diurapi, kami semua diberkati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami telinga seorang murid dan hati yang diberkati Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mau dan siap untuk diberkati Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat pemimpin pujian yang luar biasa dan tim yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari dalam sepanjang minggu ini kayaknya minggu liburan ya, benar. Ya, ya kan. Luar biasa. Pada kemana Bapak Ibu? Mudik ke sini ya. Terima kasih Bu Datali, ke sini ya, benar. Kita ke sini ya. Baiklah. Mungkin Bapak Ibu bingung kok tiba-tiba tadinya namanya Pastor Ari, terus tiba-tiba yang maju perempuan. Iya kan? Ya, karena tadi satu lain hal mendadak ya. Tapi nggak apa-apa, karena firman Tuhan lain nanti yang pastinya yang memberkati kita. Amin. Temanya adalah berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Wih, dengar temanya itu kayaknya mantep banget ya, berkat dan kutuk. Pasti semua kita adalah orang-orang yang mau diberkati Tuhan dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya, kitab Yesaya 24 ayat 1 sampai 6. Yesaya 24 ayat 1 sampai 6. Yesaya 24 ayat 1 sampai 6 untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 24 ayat 1 sampai 6. Ya, kita baca, judulnya adalah Nubuat tentang Akhir Zaman. Bumi dihancurkan. Karena pertama kali manusia diciptakan adalah Adam, maka yang pertama kali juga membaca ayat pertama adalah para pria. Siapa di sini para pria? Oke, baru kita yang genap, kita para wanita. Oke, 3, 2, 1. Ayat 2, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Ayat 6, sama-sama kita baca. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Silakan duduk, kembali duduk Bapak Ibu. Berkat dan kutuk. Kita baca firman, kita baca dari kitab Yesaya 24 ayat 1 sampai 6 ini ngeri ya, keadaan bumi nantinya di akhir zaman, ya kan? Sebenarnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak saat ini juga gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan akhir zaman itu dikatakan sejak Tuhan Yesus naik
ke atas kayu salib sampai nanti datangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dikatakan akhir zaman. Tetapi nantinya akan lebih menyeramkan lagi seperti yang dikatakan dalam Alkitab yang barusan kita baca. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya telah mendapatkan selebaran kertas ini? Boleh angkat bersama-sama jika belum dapat. Mungkin boleh minta. Nah, ini adalah bagian dari yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu, berkat dan kutuk. Ya kan? Dari Yesaya 24 ayat 1 sampai 6. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, setiap kita pastinya mau dan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena manusia diciptakan itu segambaran serupa Allah. Kalau firman Tuhan katakan kita diberikan kasih-Nya untuk dapat menikmati segala yang Tuhan ciptakan pada mulanya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya adalah rencana Allah menciptakan bumi supaya manusia di bumi merasakan pemerintahan Allah dari surga. Bapak Ibu tadi sudah menerima ya. Kita boleh bantu saya untuk boleh menulis supaya kita sama-sama belajar hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung ya, ada pertanyaan-pertanyaan, ada esai ya seperti orang lagi bersekolah. Tapi hari ini kita semuanya mau untuk sama-sama mengaktifkan apa yang firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Maka pada saat kita mendengar dan kita merespon dengan menulis, maka akan lebih mantap masuknya. Amin? Amin ya. Nah, dikatakan di sini rencana Allah menciptakan bumi supaya manusia di bumi merasakan titik-titik dari surga. Apakah itu Bapak Ibu? Yes, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Pak Luki Pelangitan. Tepuk tangannya mana saudaraku? Ya kan? Jadi rencana Allah menciptakan bumi supaya saudara dan saya di bumi ini merasakan pemerintahan Allah dari surga. Apakah kita sudah di surga saat ini Bapak Ibu? Apakah ada di antara kita yang mau cepat-cepat pergi ke surga hari ini? Enggak ada ya. Semuanya kita pasti berdoa, Tuhan berikanlah saya kesehatan, panjang umur, amin ya kan. Tetapi Tuhan mau kita diingatkan dalam kehidupan kita di bumi, kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita menghadirkan damai sejahtera, sukacita. Kita dapat menikmati berkat-berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita menerima kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Katakan amin. Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih daripada pemenang, saudaraku. Lebih daripada pemenang, saya pernah sampaikan, Bapak Ibu juga pasti sudah sering mendengarkan pengertian dari apa yang dimaksudkan lebih daripada pemenang. Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib, Yesus yang menebus dosa kita, dia yang mengalami segala sesuatu, bahkan dosa dia ditaruhkan kepada dia, kutuk penderitaan dia yang merasakan, tetapi kita orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus, kita yang menerima kemenangan, pemulihan, berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Katakan amin. Dikatakan saat kita menerima Yesus, maaf saudaraku, kita buka dari Kejadian 1 ayat 26 dulu ya Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Keren gak sih sebenarnya pada saat Tuhan menciptakan manusia? Keren gak sih? Keren ya Bu ya? Kan dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan saya adalah gambar dan rupa Allah. Keren banget. Kita ini gambaran rupa Allah. Keren banget gak sih Bapak Ibu? Hal-hal sederhana seperti ini pada saat kita meresapinya, pada saat kita merenungkannya, maka akan membuat kita semakin kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Misalnya gini, Bapak Ibu anak dari salah satu konglomerat atau presiden,
pastinya kan lebih percaya diri, benar nggak? Nah, kita dikatakan ini adalah gambar dan rupa Tuhan yang menciptakan bumi. Jadi kita harus lebih percaya diri dong. Benar nggak? Pada saat mungkin kita mengalami satu keadaan yang mungkin lagi mengalami tantangan atau keadaan satu hal. Tapi kalau kita menghidupkan, mengaktifkan arti kebenaran firman ini, maka itulah yang akan membuat kita kuat. Membuat kita makin mantap berjalan. Kalaupun kita lagi dalam keadaan yang mungkin kurang bergairah bahasanya, atau lagi letih lesu, atau lagi berbeban berat. Tapi pada saat kita menghayati firman Tuhan ini, maka iman kita timbul. Amin. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah gambar rupa Allah. Jadi kalau kita gambaran rupa Allah, maka nggak mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Nggak mungkin Tuhan membiarkan kita menghadapi segala sesuatunya dengan sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Karena dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Katakan samping kanan kiri kita. Katakan, ini hal biasa. Kalau sedang menghadapi masalah atau tantangan atau beban persoalan. Ini hanya sekedar istilahnya hanya numpang lewat. Setelah itu kita akan terima kemuliaan daripada Tuhan. Katakan amin. Dikatakan saat kita menerima Yesus, kita menerima, yes, tepuk tangan dulu buat Bu Desi. Saat kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan dan kepastian masuk surga. Bapak Ibu boleh tulis, ya. Saat saya menerima Yesus, saya menerima keselamatan dan kepastian masuk surga. Dalam Tuhan Yesus tidak ada kata semoga, mudah-mudahan saya selamat, gak ada. Tapi dalam Kristus Yesus yang ada adalah kepastian, amin. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berbicara dan tidak menepatinya. Kita buka dari Bilangan 23 ayat 19 saudaraku. Bilangan 23 ayat 19 supaya kita benar-benar yakin ada enggak sih benar-benar Tuhan berkata seperti itu. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan yang ada hanya kepastian. Bilangan 23 ayat 19 kalau tidak salah Bapak Ibu. Ya. Kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. Bilangan 23 ayat 19. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Apakah yang menjadi firman Tuhan yang Bapak Ibu sedang pegang saat-saat ini? Kebenaran apakah yang Bapak Ibu sedang imani? Rema firman Tuhan apakah yang Bapak Ibu dapat? Pegang ini dengan teguh. Karena Alkitab berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kalau pasangan mungkin orang tua atau sahabat atau teman saudara atau bos saudara mungkin tidak menepati janjinya. Mungkin, tapi Tuhan kita, Alkitab mengatakan dia tidak pernah berdusta. Amin. Dia tidak pernah berdusta. Mungkin Bapak Ibu sedang berharap bergumul. Firman Tuhan berkata satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Tapi keadaan yang dilihat kok sepertinya belum terlihat pertobatan dalam sebuah keluarga yang utuh. Tetapi Alkitab mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Lakukan bagian setiap kita. Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Amin. Bukan urusan kita kapan waktunya Tuhan memulihkan keluarga kita, memulihkan keadaan kita, tapi kita lakukan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dari firman Allah. Amin. Hidup kita adalah hidup untuk kebenaran. Amin. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan firman Tuhan siaran ulangan dari gereja kami YouTube, percayalah bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu sedang alami, percayalah tidak ada yang melebihi dari kekuatan. Sehingga pegang teguh firman Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji. Amin. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita punya kepastian. Amin. Karena dikatakan kita memiliki kepastian masuk surga dan kita memiliki kepastian
untuk menerima firman Tuhan yang kita percaya dan kita yakini. Amin. Tuhan memulihkan kehidupan kita, bahkan Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita pikirkan, apa yang dikatakan? Tuhan memberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah dikatakan gereja kemudian diajarkan untuk hidup dalam pertobatan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hidup kita ini sebenarnya enak saudaraku, hidup dalam kasih karunia. Kalau hidup dalam perjanjian lama, di bawah kutuk hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Benar enggak? Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia, kita melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita melihat, wah dia itu kan seperti ini, seperti itu, begini, begono. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya, yang begini, begono dan sebagainya, Tuhan bisa angkat untuk memuliakan namanya. Amin. Dan Tuhan akan kerjakan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga buat saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu dikatakan gereja kemudian diajarkan untuk hidup dalam pertobatan. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Katakan amin. Apakah di depan tadi saudara datang ada bentuk salib? Enggak ada ya. Tapi gereja itu adalah sesungguhnya saudara dan saya. Dan Tuhan mengingatkan bagi kita pada sore hari ini untuk kita sama-sama hidup dalam pertobatan. Amin. Hari demi hari kita dimampukan. Memang enggak mudah. Tapi Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Amin. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hidup untuk kebenaran. Amin saudaraku. Nah dikatakan, namun gereja harus keluar dari pemikiran church-centric, di mana gereja hanya memikirkan dirinya sendiri dan gerakannya yang terbatas hanya di dalam gedung gereja. Tadi sudah terjawab ya, apa yang menjadi pertanyaan, yang menjadi esai dalam kertas yang Bapak Ibu pegang. Namun gereja harus keluar dari pemikiran church-centric, di mana gereja hanya memikirkan dirinya sendiri dan gerakannya yang terbatas hanya di dalam gedung gereja. Saudara pergi beribadah, buatlah hari Minggu, 2-3 jam. Tapi hari-hari saudara lebih banyak di mana? Di luar kan? Nah, disitulah saudara dan saya diminta sama Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, apa yang mungkin saya tidak menjadi seorang pendeta, Bu. Iya, tidak semua orang jadi dipanggil untuk menjadi seorang pendeta. Mungkin Bapak Ibu pengusaha dan pembisnis dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tetapi dalam apa yang Tuhan percayakan, Tuhan mau untuk setiap kita menjadi berkat. Amin. Untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu bingung, tapi lihat apa yang Tuhan berikan. Kita diberikan tangan yang sempurna, 2 tangan, benar nggak? Dengan 10 jari. Kita punya hati, kita punya mata, kita diberikan kebahagiaan lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemarin saya itu pelayanan ke Panti Werda. Kami pelayan dari satu komunitas saya gitu kan ya. Nah kami pelayanan ke Panti Werda. Di situ oma-oma, opa-opa yang didapat dari jalanan. Jadi bukan orang-orang yang anak-anaknya memberikan. Tapi ada juga kemarin pengurusnya bilang begini. Mereka datang ke gereja nih bawa orang tuanya. Terus kemudian orang tuanya lagi berdoa, ditinggal sama anaknya. Saya kemarin tuh nangis loh sambil saya doain satu persatu gitu kan Bapak Ibu. Dan mereka orang-orang yang terlantar lah ya. Nah, terkadang kita seperti menjadi orang yang mungkin dalam pelayanan kita, ya kita melayani hanya hari Minggu saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau setiap hari kita dapat melayani lebih sungguh. Amin. Kita melayani pasangan kita melayani anak kita melayani orang-orang sekitar kita. Kita mendoakan tempat di mana kita berada. Sekali-sekali gereja kita boleh dong ya, Pastor Arya, kita adakan pelayanan ke Panti Werda gitu kan ya. Ya saya pada saat kemarin itu saya nangis gitu, saya mengeluarkan air mata sambil doain, saya teringat orang tua saya. Nah, oleh karena itu dan mereka itu dengan sukacita, mereka dengan dan di sana itu juga bukan semuanya orang Kristen Bapak Ibu. Bukan semuanya, ada orang-orang
yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya berdoa Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada itu kan mereka dengar ya tentang Tuhan Yesus ya. Mereka didoain kan. Saya percaya itu gak akan sia-sia, amin. Bapak Ibu juga dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, ingatlah bahwa Bapak Ibu itu menghadirkan kerajaan Allah. Representatifnya kerajaan surga, representatifnya Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mulai hari ini dan seterusnya, hidup kita harus lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Hidup dalam pertobatan, tidak harus semua menjadi seorang pendeta. Kalau kita semua jadi pendeta, kita sama-sama berdiri di sini. Tapi apapun yang menjadi profesi pekerjaan kita mengasihi lebih sungguh lagi, amin. Kita melakukan firman Tuhan lebih lagi, amin. Kita lebih sungguh lagi dengar-dengaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekali-sekali gereja kita suatu hari akan pelayanan ke sana ya, supaya kita dapat merasakan lebih dalam lagi yang arti namanya mengasihi. Karena enggak mudah. Kalau orang tua itu kalau udah semakin tua, sakit tuh rewel. Kayak anak kecil, kalau sakit masih bisa kita ini. Tapi kalau orang tua beda. Makanya untuk kita bisa merasakan kasih, itu kita terjun dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Dikatakan gereja harus diperlengkapi supaya bisa menjadi berkat yang efektif bagi banyak orang untuk memberkati komunitas, kota, dan bangsa. Kita katakan sama-sama, kata gereja ganti dengan kata saya yuk. Saudara adalah gerejanya Tuhan, amin. Saudara dan saya adalah representatifnya kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama, kata gereja kita ganti dengan kata saya, oke? Saya harus diperlengkapi supaya bisa menjadi berkat yang efektif bagi banyak orang untuk memberkati komunitas, kota, dan bangsa. Nah, bagaimanakah itu yang namanya artinya diperlengkapi? Bagaimana maksudnya ya? Diperlengkapi artinya tantangan, masalah, persoalan, atau rasa sakit yang saudara pernah alami, itu artinya juga saudara diperlengkapi untuk dapat mengasihi, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ulangi contohnya bagaimana. Bapak Ibu disakiti, tetapi dengan rasa sakit Bapak yang pernah dialami, Tuhan memenuhi dengan kasih-Nya, maka saudara mampu mengampuni, itulah artinya diperlengkapi. Benar enggak? Dimampukan, diperlengkapi dengan kasih-Nya Tuhan, diperlengkapi dengan cintanya Tuhan, diperlengkapi dengan karakternya Tuhan. Saudara dijahati, saudara diperlakukan tidak adil, itu juga dipakai Tuhan untuk saudara semakin diperlengkapi, untuk saudara menjadi alatnya Tuhan untuk mencerminkan, untuk menyatakan, untuk mewujudkan kasih-Nya Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya harus diperlengkapi supaya menjadi berkat yang efektif. Efektif berarti benar-benar enggak? Kalau kita enggak mengalami, bagaimana kita bisa merasakannya? Bagaimana kita dapat mempraktekkannya dengan nyata? Benar enggak? Kalau teori mah gampang, benar enggak ya Bapak Ibu ya? Ngomong bicara, ya kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Tetapi pada saat kita menghadapi satu keadaan yang tidak enak, disitulah sebenarnya kita dibentuk, diproses benar-benar enggak supaya apa yang kita katakan itu nyata dan efektif. Amin. Jadi saudara dan saya harus diperlengkapi supaya bisa menjadi berkat yang efektif. Bu Aro mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam saudara dan saya menanti jawaban Tuhan, disitulah saudara diperlengkapi untuk menjadi orang yang sabar. Saudara dibentuk untuk menjadi orang yang tekun, yang tetap terus berharap kepada Tuhan sampai dengan janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kalau kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kita jangan lemah. Amin. Kita jangan lemah, tapi kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Tetap kuat terus di dalam Tuhan. Karena itu cara Tuhan untuk memperlengkapi kita supaya kita menjadi berkat yang efektif bagi banyak orang untuk memberkati komunitas di mana kita berada. Katakan amin. Amin. Keadaan manusia di bumi seharusnya
merefleksikan keadaan yang terjadi di kerajaan surga. Kita ulangi yuk sama-sama yuk. Keadaan manusia di bumi seharusnya merefleksikan keadaan yang terjadi di kerajaan surga. Apa yang ada di dalam, apa yang ada di kerajaan surga, saudaraku? Damai sejahtera, sukacita. Di bumi ini mungkin ada air mata, mungkin ada rasa sakit, mungkin ada penantian, mungkin ada satu rasa yang mungkin kesepian atau hal-hal lain yang tidak nyaman, yang kadang-kadang membuat kita lemah. Tetapi kita tahu bahwa kehadiran kita, keberadaan kita, kita harus bisa merefleksikan keadaan yang terjadi di kerajaan surga. Amin. Kita harus bisa merefleksikan keadaan yang terjadi di kerajaan surga. Tuhan, kami minta damai sejahtera-Mu, kami minta sukacita-Mu, kami minta kemenangan-Mu. Sehingga dimanapun kita berada, oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhan, kita dapat merefleksikan keadaan yang terjadi di kerajaan surga. Amin. Amin. Kalau saudara takut, kalau saudara khawatir, kalau saya takut, saya khawatir, saya berkata Tuhan, saya khawatir nih Tuhan, saya cemas nih Tuhan, tolong Tuhan, aku serahkan rasa khawatirku, aku serahkan rasa takutku, aku rasakan rasa gelisahku, aku serahkan rasa cemasku kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara engkau. Amin. Jadi apapun yang menjadi rasa takut, khawatir, cemas kita serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan hanya satu hal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Nggak lepas kita namanya dari hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Bahkan pendeta besar mungkin dia nggak kelihatan karena ya nggak mungkin lah dia menceritakan waktu dia lagi berkhotbah, mungkin dia menceritakan hal-hal setelah dia melewati kemenangan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan ingin kita menjadi ambasador kerajaan surga di bumi. Ambasador keren gak sih? Katakan saya keren, tepuk tangan dulu. Saya keren, katakan saudaraku. Saudara datang ke sini dengan pakaian yang bagus, dengan sepatu yang keren. Tapi lebih daripada itu, manusia batinnya saudara. Itulah yang terpenting, dan saudara dan saya keren karena Tuhan telah menebus saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah ambasador, duta besar kerajaan surga. Amin. Katakan saya adalah ambasadornya Tuhan di bumi ini. Amin. Adik Velia sampai melihat. Oke, amin ya, Adik Velia adalah duta besar kerajaan surga. Amin. Amin. Kalau duta besar kerajaan surga berarti harus percaya diri dong, benar nggak? Amin. Amin. Ingat, kalau sedang menghadapi masalah atau tantangan atau persoalan atau penantian yang belum dijawab, ini hanya sementara. Saya pasti bisa melewatinya. Amin. Amin. Supaya kita sama-sama membangkitkan iman kita dan kita terima apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Amin. Nah, dikatakan, mengapa suatu kota atau bangsa mengalami kutuk? Mengapa suatu kota atau bangsa mengalami kutuk? Dikatakan adalah karena perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan. Boleh diisi melanggar. Kenapa keadaan suatu kota atau bangsa dikutuk? Karena perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan. Dulu mungkin kita pernah melanggar firman Tuhan, mungkin dulu kita pernah memberontak, mungkin dulu kita kompromi. Tapi hari ini saya percaya saya dan saudara sama-sama teguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Dikatakan Kain dan Habel tanah mencatat perbuatan Kain. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca, enggak hari ini, di rumah masing-masing untuk melanjutkan firman Tuhan. Baca kembali kisah Kain dan Habel ya Bapak Ibu ya. Nah, akibat dosa daripada Kain itu, makanya pertama kali manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa ya. Hawa makan buah, terus dia kasih kepada suaminya, tapi yang dikatakan yang pertama kali melakukan jatuh dalam dosa adalah Adam, karena Adam yang tahu kebenaran ya kan. Adam yang tahu kebenaran, dia lupa ngomong sama istrinya gitulah ya. Jangan makan gitu. Dia lupa menyampaikan. Dan bukan Hawa yang pertama kali, tapi Adam saudaraku. Nah, kasih Tuhan yang begitu besar, dia
Tuhan yang maha pengasih, dia nggak mengutuk manusia itu. Kutukan itu dialihkan ke tanah. Sehingga muncullah rumput duri dan semak duri. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan Allah nggak kehabisan akal, dia kirimkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan, itulah yang menyebabkan kutuk saudaraku. Karena kejahatan dan kedurjanaan dari penduduk kota tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa baca peristiwa Sodom dan Gomora ya. Kita nggak baca sekarang. Kejahatan dan kedurjanaan dari penduduk kota tersebut. Jadi kalau saudara berada dalam satu wilayah, lingkungan, tempat tinggal yang mungkin saudara mendengar hal-hal yang tidak baik dari tempat tinggal saudara. Berarti saudara ditempatkan di situ untuk saudara berdoa bagi daerah itu. Misalnya saudara mendengar ada kejahatan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berarti saudara dan saya, tadi ingat, saudara dan saya adalah representatif kerajaan Allah. Berarti kalau saudara mendengar hal itu dan saudara berada di tempat itu, ingatlah Tuhan mau saudara untuk berdoa bagi daerah itu. Amin. Saudara ditempatkan Tuhan di lingkungan saudara, di RT saudara, di RW saudara, di keluarga saudara, untuk saudara menjadi berkat, untuk saudara dan saya menjadi terang, untuk saudara melipatkan tangan dan berdoa. Amin. Kalau berdoa semua orang bisa ya Bapak Ibu ya. Doa aja, doa yang sederhana. Tuhan, di mana aku berada, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di mana aku berada Tuhan, biar ada orang-orang yang diselamatkan, yang terima Engkau Yesus. Enggak penting saudara mengetahuinya siapa, tapi percayalah pada saat saudara berdoa seperti itu, Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan akan melakukannya. Ada orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang percaya, amin, kepada Kristus. Pada saat saudara berdoa kepada orang lain, maka pendoa syafaat agung kita, Tuhan Yesus akan berdoa buat pergumulan saudara. Maka saudara akan menerima jawaban, kelegaan dari hal-hal yang sedang saudara dan saya nantikan. Amin. Ya kan? Saudara mendoakan orang lain, terus saudara berkata, siapakah yang mendoakan saya? Yang mendoakan saya adalah, yang mendoakan saudara adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Kita nggak tahu, mungkin ada orang-orang lain yang mendoakan kita, puji Tuhan. Tapi ambil bagian. Kalau saudara merasakan sesuatu yang tidak enak di tengah lingkungan saudara, berarti itu Tuhan tempatkan untuk saudara berdoa, untuk saudara menjadi berkat, untuk saudara dan saya menjadi terang. Siapa yang menangkap ini untuk saudara lakukan? Amin. Amin. Di tengah keluarga saudara, di tengah pekerjaan saudara, di tengah keluarga besar, di tengah bisnis saudara, ada hal-hal yang saudara melihat dengan tidak baik, atau saudara dengar sesuatu yang menghilangkan ketenangan kehidupan saudara. Disitulah saudara ambil bagian. Tuhan, saya mau Tuhan untuk ambil bagian sebagai duta besar kerajaan-Mu, untuk menghadirkan kerajaan Allah di mana Tuhan tempatkan saya. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Amin. Ambil, tangkap itu. Tuhan, saya mau. Tangkap itu, saya pakai saya Tuhan. Pakai saya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi duta besar kerajaan-Mu. Allah. Dikatakan pelanggaran terhadap hukum undang-undang di suatu bangsa. Slide berikutnya. Tingkah laku dan tindakan kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena undang-undang dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Undang-undang kita sebagai anak-anak Tuhan apa saudaraku? Ada yang tahu? Firman Allah. Amin. Firman Allah yang kita dengar adalah untuk kita taati, untuk kita lakukan. Saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah hidup untuk kebenaran. Mungkin di masa yang lalu, mungkin di waktu yang lalu kita mungkin kompromi, kita mungkin melanggar, mungkin kita gak mampu. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah umat tebusan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Yang diperlengkapi Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan tingkah laku dan tindakan kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya katakan tingkah laku dan tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Amin.
Firman Tuhan yang kita dengar. Karena firman Tuhan dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati. Bukan karena kuat gagah perkasa kita tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Amin. Oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara masing-masing. Katakan, Tuhan, saya percaya roh yang ada di dalam diri saya jauh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya percaya Tuhan tempatkan saya, Tuhan jadikan saya untuk saya jadi berkat. Amin. Penduduknya mengubah ketetapan. Saudara ditempatkan di mana saudara berada. Saya ditempatkan di mana saya berada untuk mengubah hal-hal yang tidak baik dari tempat itu, dari wilayah itu, dari lingkungan itu. Jadi ingat, kita adalah duta besar kerajaan surga. Saudara dan saya adalah representatifnya Tuhan di bumi ini. Dikatakan tanah menjadi cemar dan kutuk terjadi atas suatu kota atau bangsa jika ketetapan yang telah berlaku dirubah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tanah menjadi cemar dan kutuk terjadi atas suatu kota atau bangsa jika ketetapan yang telah berlaku dirubah untuk kepentingan pribadi. Jika firman Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dirubah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Firman Tuhan kita tahu, kita dengar, kita terima, tetapi kita rubah, maka itulah yang menjadikan tempat atau wilayah atau keadaan itu menjadi tanda kutip seperti namanya kehilangan namanya damai sejahtera, saudaraku. Dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, terkadang kutuk itu bukan hanya berbicara hal-hal yang gimana ya saudaraku, tetapi sebab akibat dari pemberontakan kita kepada firman Tuhan, sebuah keluarga kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Itu bisa mempengaruhi saudaraku. Tetapi saudara dan saya ditempatkan mendengarkan firman Tuhan, ambil firman Tuhan itu, saudara harus menghadirkan kerajaan surga, mengubah rasa tidak nyaman itu menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita, menjadi kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ambil firman Tuhan itu, ambil perlengkapan senjata kerajaan Allah itu untuk saudara menjadi duta besarnya kerajaan surga di mana saudara dan saya ditempatkan. Amin ya saudaraku. Dikatakan penduduknya mengingkari perjanjian, iya kan? Ini sebenarnya dalam ya saudaraku. Dalam arti seperti ini. Tadi saya sudah katakan, keadaan yang tidak nyaman, sebuah keluarga kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, itu karena satu lain hal yang disebabkan oleh karena pemberontakan, ketidakpercayaan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi kabar baiknya saudara yang percaya dan menerima penebusan darah Yesus, di mana saudara meyakini dengan penuh bahwa saudara adalah duta besar kerajaan surga, maka saudara menghadirkan yang namanya damai sejahtera, menghadirkan yang namanya sukacita di mana saudara dan saya ditempatkan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Katakan amin. Untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Amin. Untuk kita tetap memegang teguh apa yang firman Tuhan katakan. Sebuah perjanjian apakah bisa dilakukan dengan sepihak saudara? Nggak bisa kan? Harus dua pihak ya. Tuhan terkadang di luar sana, nggak di sini. Mungkin anak-anak Tuhan di luar sana mengklaim janji firman Tuhan. Kan janji firman-Mu Tuhan seperti ini. Tetapi kok belum dapat. Nah Tuhan mau ada namanya dalam perjanjian itu kebersamaan, arti kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan Tuhan akan melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Tuhan yang memampukan setiap kita. Bumi menjadi cemar dan kutuk Tuhan terjadi atas bangsa ketika orang-orang di dalamnya mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Bumi menjadi cemar dan kutuk Tuhan terjadi atas bangsa
ketika orang-orang di dalamnya mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Namun kabar baiknya, saudara dan saya umat pilihan Allah yang telah ditebus, saudara dimampukan untuk memegang perjanjian dengan hidup turut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, saudara dan saya dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat kota dan bangsa diubahkan oleh Tuhan, mulailah dari diri kita untuk menepati setiap janji yang sudah kita ikrarkan. Jangan tunggu pasangan kita, jangan tunggu orang tua kita, jangan tunggu anak kita, jangan tunggu bos kita yang berubah, pimpinan kita yang berubah. Tapi mari kita dimulai perubahan itu dari diri kita masing-masing. Amin. Anak-anak muda, sekalipun engkau masih muda, firman Tuhan berkata, janganlah seorang menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat perbuatanmu. Amin. Dan kita sebagai orang tua, Tuhan pun memampukan kita hari demi hari untuk menjadi teladan buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, buat generasi kita, buat keluarga besar kita. Amin. Kalau kita mau melihat kota dan bangsa diubahkan oleh Tuhan, mulailah dari diri kita untuk menepati setiap janji yang sudah kita ikrarkan. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu punya perjanjian kepada Tuhan. Siapa yang pernah komitmen atau mengucapkan kata-kata janji, Tuhan saya mau melayani Tuhan, Tuhan saya mau begini. Mari Bapak Ibu renungkan apa yang telah Bapak Ibu pernah ucapkan buat Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menghidupi setiap komitmen kita, setiap janji kita, setiap ikrar kita, setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Dan hari ini ambil itu untuk saudara lebih bersemangat lagi dalam Tuhan. Untuk saudara dan saya lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Untuk saudara menjadi berkat dan menjadi terang. Amin. Tidak ada satu doa pun yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tinggal menunggu waktunya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa saudara dan saya. Katakan amin. Apapun perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan dicatat oleh tanah, sekalipun dilakukan secara tersembunyi dengan tidak diketahui oleh orang lain. Apapun perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan dicatat oleh tanah, sekalipun dilakukan secara tersembunyi dengan tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi saya percaya kita umat pilihan Allah, imamat yang rajin di bangsa yang kudus, umat perjanjian yang baru, yang telah ditebus oleh darah Yesus, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita gunakan kasih karunia Tuhan, bukan menjadi sebuah alat di mana kasih karunia Tuhan itu membuat kita bebas dengan suka-suka kita. Kasih karunia Tuhan Allah kan melimpah dalam hidup saya, udah saya lakukan saja. Atau udahlah kasih karunia Tuhan, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Amin. Kita hidup menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan itu, maka sebenarnya itulah yang memampukan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Amin. Bukan berarti kita hidup dalam kasih karunia terus kita suka-suka semena-mena kita, ya udah jatuh bangun lagi, oh sengaja berbuat atau gimana. Tetapi dalam perenungan saya pun saya menyadari, oh ya, hidup dalam kasih karunia berarti menghargai benar-benar apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu menabung, Bapak Ibu menjaga sesuatu yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya apa misalnya? Ada yang bisa kasih contoh buat saya? Sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, untuk hal itu Bapak Ibu nabung, Bapak Ibu berusaha lah, kemudian Bapak Ibu mendapatkannya. Pasti dijaga, benar nggak? Benar nggak? Dijaga benar-benar ya? Iya kan? Nah ini lebih lagi daripada itu, kasih karunia. Ingat, kasih karunia itu bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Yang harusnya kita yang menanggung semua itu. Tetapi Tuhan mati menebus dosa saudara dan saya untuk saudara dan saya menerima keselamatan dan kehidupan kekal dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Oleh karena itu kasih karunia itulah yang kalau kita menghargai dengan penuh, itu yang membuat kita lebih berhati-hati. Amin. Lebih berhati-hati, bahkan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Tuhan.
Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa kemampuan kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dijadikan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh, dan saya mengundang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Saya percaya saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang memilih untuk diberkati. Saudara dan saya adalah umat tebusan Allah, imamat yang rajani. Saudara dipilih bukan karena kehebatan atau kekuatan saudara. Tapi saudara dan saya dipilih menjadi orang percaya. Saudara dan saya memanggil Tuhan Allah pencipta langit bumi dengan panggilan Aba, Bapa. Bahkan saudara dan saya dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Adalah sebuah kehormatan yang besar dapat melayani Raja di atas segala raja. Saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala dan merespon firman Tuhan ini. Dan saya mempersilakan saudara untuk mengambil waktu 30 detik untuk kembali mengucapkan apa yang telah saudara ikrarkan, yang telah saudara sampaikan, yang telah saudara janji kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara ikrarkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara janji dan ucapkan kepada Tuhan. Mungkin itu nazar, mungkin itu janji. Tapi ingatlah bahwa Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Maka Tuhan juga mau saya dan saudara pun untuk merespon firman Tuhan, untuk merespon janji saudara kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, ini aku hidup untuk kebenaran-Mu Bapa. Saya mengajak saudara untuk menaruh tangan kanan saudara di dada saudara masing-masing. Anak-anak muda, kita orang tua. Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau panggil, Engkau pilih kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Engkau jadikan setiap kami Bapa menjadi duta besar kerajaan-Mu Tuhan. Kami adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami adalah kebenaran Allah. Setiap umat-Mu, kami semua di sini adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Secara pemandangan kami, mungkin kami sendirian Tuhan. Mungkin tidak ada tempat pengaduan kami. Mungkin Tuhan dari umat-Mu yang saat ini sedang berdoa. Tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami percaya kebenaran Allah dalam Kristus Yesus Tuhan berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Karena hidup kami dipanggil dan dipilih untuk menjadi berkat dan menikmati berkat Tuhan. Di dalam damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui penebusan darah Yesus segala kutuk dosa, kutuk 3, 4, 7, 10 turunan, kutuk
dalam bentuk apapun, Tuhan telah angkat di atas kayu salib. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, dan doa-doa kami Tuhan jawab. Kami terima dalam Kristus Yesus Tuhan segala yang terbaik, segala yang suci, yang kudus, yang sempurna, yang mulia yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami terima hidup yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan kami percaya Tuhan pakai kami lebih mulia lagi, lebih indah lagi, lebih berdampak lagi. Dalam nama Yesus hamba serahkan setiap kami Tuhan kepadamu Bapa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap umat yang siap dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Katakan, amin.